Halo guys, assalamualaikum. Balik lagi di Dundi Channel. Sekarang kita ditemenin sama si Sunkist. Ini nama Sunkist guys. Ini juga anaknya gelis, yang waktu itu lahiran udah gede, dan dia belum mandi aja cemong ya. Saya belum berani mandiin karena sekarang lagi musim hujan. Like, comment, dan subscribe guys. Oke teman-teman, kali ini saya mau jawab salah satu pertanyaan juga yang sering ditanyakan teman-teman ke saya adalah sebaiknya berapa kali sih kucing dikasih makan dalam sehari? Kita taruh dulu si Sunkist di sini ya, biar dia nggak ganggu. Sering banget teman-teman nanyain ke saya, bang sebaiknya berapa kali sih ngasih makan kucing itu gitu ya, ngasih makan kittens atau kucing-kucing dewasa gitu ya. Tapi ini adalah versi saya pribadi, jadi mungkin akan berbeda dengan teman-teman yang lain atau versi orang-orang lain, jadi sah-sah aja gitu ya. Jadi saya memberikan kucing saya itu makan 2 kali sehari dengan takaran 2 sendok makan sekali saji. Jadi sekali serving itu cuma 2 sendok makan. Saya biasanya ngasih makan kucing saya itu pagi hari dan sore hari. Ya mungkin pagi sekitar jam 8 paling cepet gitu ya. Bisa juga sampai jam 9 atau jam 10 nggak masalah. Kucing saya udah terbiasa. Kalau misalkan lagi kesiangan biasanya mereka juga akan meong-meong gitu ya. Dan sorenya saya akan kasih lagi mereka makan tuh sekitar jam 5, jam 6 atau jam 7. Sekitaran jam-jam segituan lah ya. Kenapa saya kasih makan kucing saya itu cuma 2 kali sehari? Ini bukan karena saya pelit, bukan juga karena saya lagi ngirit, tapi memang kucing-kucing saya udah dilatih untuk makan sehari 2 kali aja. Karena dulu saya punya banyak kucing dan kucing saya itu selalu saya kasih makan terus menerus. Jadi kalau misalkan makanan yang di mangkok itu habis, selalu direfill lagi dan akhirnya kucing itu makan terus, juga buang air terus, jadi pup terus gitu ya. Terus suatu saat ada teman saya main ke rumah, terus teman saya itu lihat gitu ya cara saya begitu. Dia cat lovers juga, dia udah pemain lama lah, kucing dia juga banyak gitu ya. Terus dia bilang bahwa cara saya itu salah. Sebenarnya itu kalau memberikan makanan kucing yang terus menerus seperti itu, kucing memang akan terus-terusan makan. Jadi seperti kucing itu ngemil aja gitu ya. Jadi nggak seperti dia menganggap itu makanan utama, seperti kita makan nasi misalkan 2 kali atau 3 kali sehari, bukan. Tapi mereka menganggap itu sebagai cemilan aja, makan terus gitu ya. Dan pada akhirnya juga membuat mereka buang air terus. Jadi mereka tuh pup terus gitu ya. Itu sebenarnya nggak terlalu berpengaruh atau bahkan nggak berpengaruh sama sekali sama berat badan mereka. Jadi misalkan kalau kita pengen kucing kita gendut nih ya, kucing kita kurus, bukan berarti kita harus kasih dia makan terus-terusan non-stop gitu. Itu nggak akan berhasil. Jadi kita harus memberikan kucing kita makanan dengan porsi yang pas, dengan jadwal yang pasti gitu ya. Jadi ini membuat mereka jadi disiplin dan pada akhirnya tubuh si kucing juga akan beradaptasi atau akan mengikuti si habitnya, akan mengikuti kebiasaan yang kita terapin gitu ya. Dan mereka hanya akan lapar atau minta makan di jam-jam atau jadwal-jadwal mereka makan. Dan juga mereka akan kenyang dengan porsi yang biasa kita kasih. Biasanya kalau saya kasih lebih dari 2 sendok itu juga biasanya nggak habis gitu, jadi percuma. Dan lagi pula, kalau kucing kita itu dikasih makan terus-terusan, itu makanan akan mubazir. Bukan berarti kita pelit, lagi-lagi bukan saya lagi pelit ya, bukan saya orangnya pelit gitu ya, tapi itu makanan akan mubazir, nggak akan jadi apa-apa, cuman bener-bener jadi ampas doang gitu ya. Juga makanan yang berlebihan atau kucing yang terus-terusan makan, jadi bekerja terus nih pencernaan si kucing itu, juga tidak sehat untuk pencernaan si kucingnya. Maka biasanya kucing yang keseringan makan atau selalu makan terus itu pencernaannya nggak bagus, dalam artian dia gampang mencret atau pupnya itu nggak bagus atau pupnya selalu lembek. Jadi saat itu bisa berapa kali pup dengan kondisi pup yang tidak bagus atau tidak normal gitu ya. Itu disebabkan oleh pencernaannya yang rusak akibat dia terus-terus makan dan pencernaannya terus-terusan disuruh untuk bekerja gitu ya. Karena kucing ini bener-bener makhluk yang suka ngemil. Selama masih ada makanan, gabut-gabut makan, gabut-gabut makan. Jadi nggak akan pernah tuh mereka tuh menolak makan kayak gitu ya. Walaupun mereka misalkan baru 2 jam yang lalu makan, dikasih makan lagi, yang akan makan lagi gitu ya. Apalagi kalau kita kasih makanan yang mereka memang doyan. Lagian teman-teman, kalau kita selalu memberikan kucing kita makan terus-terusan, kalau misalkan kucing itu gemuk atau kucing itu yang memang udah mengarah ke obesitas, itu juga bahaya. Itu akan memperparah si obesitasnya. Banyak kan kejadian kasus-kasus kucing yang obesitas karena si ownernya selalu memberikan makanan yang berlebihan. Kasih makanan terus-menerus, nggak ada jadwal, nggak ada porsi gitu ya. Kalau udah obesitas atau kegendutan itu masalah lain juga banyak. Sebaiknya kalau kucingnya udah di posisi atau udah di kondisi yang ideal, cukup kasih makan sehari 2 kali aja dengan porsi 2 sendok makan aja. Itu kalau saya ya. Nah, kalau kita udah latih terus-menerus begitu, kucing juga nggak akan minta lagi. Terus gimana dengan kittens? Nah, kalau kittens ini biasanya saya menerapkannya beda lagi. Saya kasih mereka makan di awal-awal itu, saya kasih makan 3 kali sehari. Jadi bukan berarti kittens itu makan lebih banyak, enggak. Tapi porsinya itu sekali saya kasih biasanya cuma 1 sendok makan aja. Saya nggak kasih makan banyak sekaligus kayak gitu ya. Karena kittens kan makannya nggak akan habis 2 sendok juga gitu ya. Karena yang kita kasih ini dry food juga. Dry food ini adalah makanan yang sangat kering. Dimana makanan yang sangat kering itu artinya
artinya dia sangat padat. Pada saat kita makan makanan yang sangat padat, sangat kering, di dalam perut itu akan membekah atau mengembang. Itu akan membuat kucing menjadi lebih cepat kenyangnya. Terus gimana dengan kucing-kucing yang lagi sakit atau kucing-kucing yang lagi hamil atau menyusui? Nah, ini beda lagi kasusnya. Kalau memang kucingnya lagi sakit, otomatis kita harus memberikan makanan lebih sering. Saya bisa nyuapi mereka makan atau memberikan mereka makan itu sekitar 2-4 kali sehari. Tergantung porsi seberapa banyak yang mereka habisin pada saat sekali kasih. Jadi biasanya kucing yang sakit itu kan nggak akan makan nafsu banyak seperti kucing-kucing yang sehat. Otomatis dia akan nafsu makannya akan menurun kan. Bisa jadi nggak mau makan sama sekali. Jadi kita suapin. Nah, kalau nyuapin kucing yang sakit juga kita nggak boleh sekaligus banyak gitu ya. Ngambil standar kucing-kucing yang sehat nggak bisa gitu ya. Biasanya kita harus kasih mereka makan lebih sedikit. Yang penting mereka ada asupan yang masuk aja dulu pelan-pelan. Nanti kita kasih lagi beberapa jam berikutnya. Itu menghindari biar kucingnya nggak muntah gitu ya. Terus kalau misalkan kucing yang menyusui atau kucing yang lagi hamil itu harus lebih sering ya teman-teman, terutama untuk kucing yang menyusui. Kucing menyusui dia harus dikasih makan yang banyak. Karena apa? Karena kalau misalkan dia nggak banyak makan, untuk memproduksi susunya dia akan kekurangan susu atau dia akan kurus karena memproduksi susu dari si badannya ini. Jadi lemak-lemak di badannya habis, terus kering karena tersedot menjadi susu. Tapi seringnya juga nggak harus tiap 2 jam atau 3 jam gitu ya. Untuk kucing yang kurus gimana? Kalau kucing yang kurus itu juga harus lebih sering, tapi bukan berarti harus terus-terusan ada makan juga. Biasanya kalau kucing saya yang kurus, malamnya saya kandangin, saya taruh makan lagi, satu porsi dalam artian 2 sendok makan kan. Nggak akan bisa juga kita kasih dia makan 10 kali sehari lalu besok dia gendut, juga nggak akan bisa. Jadi harus perlahan, juga ditunjang dengan vitamin-vitamin, juga kita harus cari sebab nih kurusnya kenapa kayak gitu ya. Jadi kita kasih antisipasi untuk penyebab kurusnya juga. Bukan berarti selesai dengan urusan kasih makan banyak lalu gendut, enggak gitu ya. Karena kurus juga banyak penyebabnya, mungkin dia ada penyakit, mungkin dia ada bakteri, mungkin dia ada cacing, ada parasit dan lain sebagainya gitu ya. Terus gimana dengan kucing-kucing sekali kasih makan, sekali porsi makan itu nggak habis sekaligus? Nah, ini beda kasus lagi. Saya juga punya kucing yang seperti itu. Jadi kalau dia itu makan nggak habis, biasanya makanannya itu saya simpen dulu, nanti saya kasih lagi. Atau kalau misalkan dia biasanya makan 2 sendok nggak habis, saya kasih dia 1 sendok dulu, nanti saya kasih 1 sendok lagi. Jadi dalam artian sebenarnya yang dia makan porsinya itu sama aja, cuman lebih sering aja, kayak dicicil aja pemberiannya gitu ya. Namun rata-rata kucing-kucing saya kalau misalkan udah dikasih 2 sendok makan itu dengan jadwal yang pasti, misalkan pagi dan sore, mereka dalam kondisi bener-bener lapar, biasanya sih langsung habis ya. Terutama untuk kucing-kucing yang sebenarnya baik-baik aja secara tabiat, juga kucingnya nggak olo-olo gitu ya, nggak manja gitu ya, nggak ribet gitu, biasanya langsung habis aja sih. Nah, itu lebih efektif untuk membuat kucing lebih sehat dan lebih stabil juga berat badannya. Segitu dulu informasinya teman-teman, nanti kita tambahin lagi gitu ya. Kalau ada yang mau kalian tambahkan silahkan coret-coret aja di kolom komentar. Kalau ada yang mau ditanyakan juga silahkan di kolom komentar, bebas asal sopan ya. Terima kasih yang udah nonton, maaf kalau ada salah-salah. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum, bye.